Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang ini ataukah setelah kematian? Mohon penjelasan dari Pak Pendeta. Hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang ini ataukah sesudah kematian baru kemudian memperoleh hidup yang kekal? Apakah hidup kekal itu mulai sekarang atau nanti setelah kematian? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah berkhotbah tentang kerjakan keselamatan ya. Dan sebenarnya sudah saya singgung bahwa keselamatan kita itu mulai kapan? Kalau kita membaca ya sejumlah ayat, ternyata Alkitab memperlihatkan bahwa keselamatan itu sudah dimulai sejak dari kita percaya, belum mati. Waktu kita mulai percaya, sesungguhnya kita sudah mendapatkan keselamatan kekal atau hidup yang kekal. Misalnya, pada waktu Sakeus menyambut Yesus di dalam rumahnya, lalu Yesus mengatakan di dalam Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini, Sakeusnya belum mati. Tapi hari itu Sakeus menerima Yesus di dalam rumahnya dan pasti dalam hidupnya. Hari di mana Sakeus menerima Yesus itu, Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Berarti keselamatan itu, atau hidup yang kekal, keselamatan kekal itu adalah sesuatu yang terjadi bukan setelah mati, tapi mulai dari kita percaya. Nah, tetapi saudara, kalau kita juga melihat ayat-ayat yang lain, kelihatannya keselamatan itu belum terjadi. Nanti waktu kita mati atau nanti kalau Tuhan Yesus datang. Itu terlihat misalnya di dalam banyak ayat yang mengatakan bahwa kita masih menuju ke sana atau sementara menantikan. Misalnya Roma 8 ayat 18-19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Belum dinyatakan, akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kita masih menantikan. Lalu Roma 13 ayat 11. Hal itu harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan sudah menjadi dekat, berarti belum sampai, masih sudah dekat, masih di depan, tapi sudah dekat. Lalu Titus 2 ayat 13. Dan dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar Juru Selamat kita Yesus Kristus, masih menantikan pengharapan itu. Lalu 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, dari ayat ini kelihatannya keselamatan dan hidup kekal itu masih di sana. Tapi dari Lukas 19 ayat 9 tadi sudah dimulai di sini. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Karena apa? Karena keselamatan kita sesungguhnya sudah dimulai pada waktu kita percaya Yesus. Belum mati, kita masih hidup. Tapi keselamatan itu baru mencapai klimaksnya, puncaknya pada waktu kita masuk surga nanti atau pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Nah, jadi ini dengan kata lain, kepastiannya sudah ada, kepastian selamat sudah diberikan. Kita pasti selamat, tidak mungkin tidak selamat. Nah, tapi kita menerima keselamatan itu secara full, secara lengkap, secara sempurna. Itu pada waktu kita sudah ada di dalam surga, yaitu pada waktu kita mati, kita pergi ke surga, atau juga pada waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Jadi kalau ditanya, keselamatan kita sudah dimulai dari mana? Sudah dimulai sejak hari kita percaya Yesus. Karena itu dengar baik-baik saudara, kalau saudara sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pasti akan selamat. Demikian lagi tidak ada penghukuman bagi mereka yang percaya kepada yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 juga dikatakan bahwa anak-anakku diberitahukan padamu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu diberikan hidup yang kekal. Nah, karena itu saudara juga, kalau saudara belum percaya Yesus, sesungguhnya saudara tidak punya hidup yang kekal.
Kalau saudara hanya sekedar orang Kristen saja, orang Kristen KTP saja, tradisional saja, karena lahir dari keluarga Kristen, lalu saudara menjadi Kristen, tapi saudara sendiri belum pernah menyambut Yesus sebagai juru selamat pribadi, Tuhan pribadi saudara, maka sebenarnya saudara itu masih ada di bawah murka Allah, dan saudara tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau saudara mau hidup yang kekal, percayalah Yesus, terimalah Dia. Saudara dapatkan hidup yang kekal sejak hari saudara percaya. Dan terus seterusnya, sempurnanya, klimaksnya saat saudara masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus.